Oke teman, di last update Bitcoin kita ya, kita sempat membicarakan mengenai level 60 sampai 61 ribu kalau misalkan kalian masih ingat ya. Dan kita sudah been bearish pada Bitcoin semenjak Bitcoin ada di level 72 ribu ya. Kalau misalkan kalian masih ingat ya, ini testingan kelima di tanggal 7 Juni. Dan post dari tanggal 5 Juni kita juga udah call the top ya untuk Bitcoin di sini. Setelah itu ternyata memang benar ya, level 72K ini kita sudah turun sampai ke 65K teman bahkan saat ini ya. Kali ini kita akan update ya, kita akan lanjut dengan pembahasan kita karena saat ini Bitcoin cukup tertahan di area support 65.000. Dan saat ini untuk Bitcoin masih terlihat tidak begitu bagus ya. Saat ini sih kita masih tertahan di level 65.000 ya. Kalian masih ingat ya? Di last update kita ya, kalau nggak salah ini yang di tanggal 14 Juni, ini kita sempat call untuk Bitcoin akan terkoreksi lebih lagi teman-teman ya, menuju ke level 61 sampai 60 ribu ya, itu di update video yang lalu ya. Dan ya so far kita masih tertahan di 65K di sini ya. Cuman kalau misalkan ini sampai breakdown, kalian udah pasti tahu lah teman-teman, udah nggak ada support maupun resist sebelum di candle daily yang berwarna merah di tanggal 14 Mei ini ada di sekitar 61.500 nih ya minimal ya. Sampai ke level 60.000 untuk Bitcoin ya. Itu yang multiple time support yang kita hit kemarin di sini ya, beberapa minggu yang lalu di sini. Jadi sekitar 60 sampai 61 ribu. Kalau misalkan 65K ini sampai break teman ya. Dan kita bakalan update di sini ya. Kemarin gua ada update juga ya. Jadi kalau misalkan kalian butuh update yang paling terkini teman ya, kalian bisa join VIP group gua, ini gratis. Kalian cukup tinggal daftar BingX saja menggunakan link yang ada di deskripsi atau menggunakan kode referral gua. Kalian bisa ke bagian copy trade ya, dan di sini kalian bisa copy salah satu trader yang terlisting di bagian conservative trader ya. Jadi di sini kalian bisa coba-coba ya, dan ada beberapa trader yang performanya cukup oke selama 6 bulan terakhir konsisten memberikan kita profit di sini ya. Bahkan ketika Bitcoin lagi sideways, lagi bearish nih ya. Contohnya misalkan kalau kita copy si Signal Club ini dalam 6 bulan terakhir aja aset kita udah naik sekitar 3 kali lebih teman ya. Jadi ya cukup oke ya, kalian bisa pilah-pilah sendiri ya untuk mau copy siapa, and then kalian bisa tinggal DM admin ya untuk dimasukkan ke dalam VIP group ini. Di last update ini yang sebenarnya pengen gue bahas sih teman ya, ini postingan dari tanggal 16 Juni ya, kita masih tetap bearish untuk Bitcoin ya, tetap arahnya untuk Bitcoin ke level 60 sampai 61 ribu pada jangka midterm di sini ya. Ini postingan dari tanggal 16 Juni. Analisa kita juga masih disupport teman ya dengan adanya bearish engulfing pada candle daily. Meskipun ini belum closing sih sebenarnya ya. Jadi sebenarnya belum closing, tapi kalau misalkan kita closingannya seperti ini ya di tanggal 17 Juni hari ini ya agak bad sign teman ya, agak bad news untuk Bitcoin. Sebenarnya sih di jangka pendek gue juga ada expect teman ya untuk si Bitcoin ini bisa rebound lagi gitu ya, bisa rebound ke atas lagi menuju ke 68 sampai 69 ribu teman di situ ya. Cuman ya kalau misalkan kita closingan pada daily candle-nya seperti ini, menurut gue chance buat kita rebound ke 68 sampai 69 ini agak berkurang sih kalau menurut gue sendiri ya. Dan bahkan chance untuk kita dari sini ya direct teman ya, direct ke bawah ke level 61 sampai 60 ribu ini menurut gue chance-nya cukup tinggi ya kalau misalkan closingan per hari ini tuh seperti ini gitu ya. Jadi ya expect ya, kalian tahu lah teman-teman namanya bearish engulfing candle ya, pasti continuation-nya itu ke arah bawah teman-teman kalau misalkan kalian udah sering trading. Apalagi dengan adanya confirm breakdown di bawah level 65.000, ini chance untuk kita ngehit langsung ke area 61 sampai 60 ini akan semakin tinggi lagi ya. Kalau saat ini sih menurut gue sekitar 60% ya untuk chance kita ke area 6061, tetapi kalau misalkan kita break di bawah 65.000 ini chance-nya bisa sampai 70% menurut gue ya. Untuk kita hit area liquidation berikutnya di sini ya, liquidity map berikutnya yang ada di level ya. Kalau misalnya kita pengen bahas area liquidity teman ya, ini kan yang kemarin kita udah hit nih pelunasan nih teman ya. Jadi per Bitcoin hit area 65.000 di sini ya. Ini kita udah ngehit area liquidity yang ada di level tanggal 24 Mei ya, 66.000 sampai 70.000 nih ya. Ini benar-benar udah ke hit, udah kena stop loss. Baru setelah liquidity-nya ke hit, kita nahan di 65.000 teman ya, di garis horizontal yang berwarna merah ini. Jadi ini sedikit cerita aja tentang apa yang terjadi ya. Jadi ibaratnya kita udah ngehit area SL di sini ya. Orang-orang udah pada kena stop hand di sini, and then Bitcoin ngedrama ya kembali naik ke atas lagi gitu ya setelah adanya liquidity hand yang terjadi teman ya. Ya biasalah teman ya, biasanya ketika breakout gitu ya, biasanya dia udah masuk liquidity hand, dia koreksi dulu baru dia lanjut naik lagi. Sama seperti ini teman ya. Ketika dia udah SL hand, orang-orang yang
selama ini trading dari tanggal 22 Mei sampai 4 Juni ya, karena kita sudah menyentuh new low di sini ya dibandingkan area 2-3 minggu yang lalu, ya kita dibikin naik lagi gitu teman-teman. Setelah udah stop hunt kita dibikin naik lagi, baru setelah itu makanya kenapa gue bilang jangka midnya kita lanjut turun teman-teman ya. Dan saat ini juga sama gitu ya, kalau misalnya kita ngecek area support berikutnya ini kan di sekitar 60.500 ya. Jadi ya wajar aja kalau misalkan ternyata let's say Bitcoin turun di bawah ini teman-teman, karena ini kan ada area support ya, dan biasanya Bitcoin suka memakan area ranging ini teman-teman ya. Jadi ini the next stop hunt berikutnya yaitu di bawah 60.600 teman-teman ya. Jadi maybe bisa jadi 59 baru kita kembali rebound lagi, itu possible juga gitu ya. Cuman ya gue targetin area ya minimal 61 sampai 60 ya, karena memang di sini ada letak support juga teman-teman. Jadi mulai dari area ini ya 60.000 sampai 61 ini ada support juga gitu ya. Makanya kenapa gue bilang ya itu menjadi target minimum kita teman-teman, meskipun ada potensi another liquidity hunt terjadi di bawah level 60k tersebut. Jadi ya kita perlu perhatikan ya the next 12 jam teman-teman ya. The next 12 jam ini menjadi penentuan akankah kita closing seperti ini atau tidak ya. Kalau misalnya closing seperti ini possible ya di minggu ini ya untuk Bitcoin ya, kita masih bakalan lanjut turun lagi teman-teman ya. Apalagi terciptanya apa teman-teman ya, jadi selain dari daily bearish engulfing ya, ini kita juga menciptakan satu candle weekly bearish engulfing juga teman-teman ya. Jadi ini adalah candle bullish ya di tanggal 3 Juni sampai 10 Juni, dan ini dihantam kembali ya candle merah dengan closingan di bawah bahkan dari candle hijau sebelumnya. Ini adalah namanya candle bearish engulfing teman-teman ya, dan ini udah confirm closing dari tanggal 10 sampai 17 Juni. Jadi untuk continuation bearish ini menurut gue masih cukup kuat untuk Bitcoin ya. Bahkan kalau misalkan kita ngomongin level kita yang kita bicarakan yaitu di level 50.000 untuk Bitcoin, itu udah dari bulan-bulan lalu. Itu possible nggak? Itu masih possible banget untuk Bitcoin teman-teman ya. Dan itu masih tergolong menjadi koreksi sehat ya. Meskipun ya pastinya koreksi 30% ya dari all time high ya, dari 72k. Pasti udah bakal banyak banget yang panik. Tetapi koreksi 30% ini, kalau misalkan kalian lihat dari bull run 2017 ya teman-teman ya, dan bahkan bull run di tahun 2021 ya, koreksi bahkan 30 sampai bahkan ini 50% aja Bitcoin masih bisa naik lagi gitu ya. Jadi apalagi 30% teman-teman ya, 30% menuju ke level 50.000 ya teman-teman ya, itu masih possible banget untuk Bitcoin gitu ya. Itu yang ngomongin ya bener-bener long term banget gitu ya. Level 50k ini masih kita short lah teman-teman, masih menjadi salah satu target long term kita, dan ini masih mungkin banget untuk Bitcoin karena koreksi 30% dari bull run 2017 dan 2021 ini possible ini terjadi, dan bahkan Bitcoin naik lagi setelah udah koreksi ke 30 sampai 50% tersebut ya. Dia masih bisa naik lagi dan bahkan menuju ke new highs untuk Bitcoin gitu ya. Nah paling ya itu aja, nggak banyak yang bisa kita bicarakan teman-teman untuk saat ini ya. Jadi target kita sebenarnya ya nggak berubah untuk saat ini ya, dan apa yang pengen gue update sebenarnya untuk jangka pendek ya, kalau misalkan kita secara daily candle kita juga nggak bisa break di atas 67.000 ini ya, chance untuk ke 6869 ini juga berkurang gitu ya. Dan itu udah gue bahas ya per sore ini ya, kan bisa lihat ya, karena kemungkinan bisa jadi terjadi bearish engulfing pada daily candle ya melalui VIP group. Ini kita bicarakan level 6768 ini kemungkinan akan berkurang teman-teman ya. Kalau misalnya kita closing seperti ini, chance untuk Bitcoin rebound ke 68.000 ini bisa jadi berkurang, dan chance untuk ke 61 sampai 60.000 ini ya, jadi target untuk downside kita ini semakin meningkat lagi gitu ya. Untuk saat ininya aja bahkan gue bisa bilang chance sekitar 60% teman-teman ya. Kalau misalnya kita break di bawah 65.000 ini udah fix ya 70% probability untuk ke level 61 sampai di bawah 60.000 ya, atau bahkan 60.000 gitu. Paling itu aja teman update untuk video kali ini, semoga analisa ini bisa membantu, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.